Anak-anakku yang terkasih, selamat pagi. Mana suaranya? Selamat pagi. Baik, Ibu Bapak, saudari-saudari yang terkasih, selamat pagi juga. Hari ini kita berkumpul bersama, ya, kita mendengarkan sabda Tuhan yang tidak mudah. Sabda Tuhan yang kita dengarkan hari ini itu sulit sekali. Tidak mudah semuanya, tapi saya akan berusaha untuk supaya kita memperoleh suatu hal yang bisa kita bawa pulang bersama. Terutama hari ini kita merayakan Hari Minggu Komunikasi Sedunia. Hari Kamis kemarin kita merayakan hari raya apa? Apa? Hari Kamis? Iya, kenaikan Tuhan. Hari raya kenaikan. Yesus naik ke surga. Ya, Yesus naik ke surga untuk dengan siapa? Untuk ada dengan siapa? Yesus naik ke surga itu menuju siapa? Menuju Allah Bapa, ya. Yesus sekarang bersatu dengan Bapa di surga. Nah, ketika Yesus dan Bapa bersatu, kita ditinggal sendirian atau enggak? Kita tidak ditinggal sendirian. Lalu siapa yang menyertai kita? Karena Yesus sudah tidak tinggal lagi bersama-sama dengan kita di dunia. Yesus naik ke surga. Terus yang menyertai kita siapa? Roh Kudus. Iya. Jadi Yesus dari surga itu mencurahkan rohnya, Roh Kudus kepada kita semua. Jadi kita sekalian ini sudah menerima Roh Kudus yang dicurahkan oleh Yesus, terutama nanti ketika Pentakosta, ya. Hari Minggu depan kita merayakan Hari Raya Pentakosta, disitulah Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Nah, inilah cara Allah untuk menyampaikan kebenaran itu kepada kita. Jadi mulai dari Bapa mengutus siapa? Yesus. Ya, Bapa mengutus Yesus. Yesus selama di dunia menjadi manusia, apa yang dilakukan Yesus? Dia hidup bersama-sama dengan kita. Dia mengajar kita. Dia membuat mujizat. Ya kan? Sampai kemudian mujizat Yesus yang terbesar atau karya Yesus yang terbesar adalah Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib. Ya, Yesus menyerahkan dirinya untuk disalib. Yesus disalib untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Ini karya yang terbesar. Dengan disalib, dengan wafat disalib, Yesus sudah mengalahkan maut, ya. Yesus mengalahkan kematian dengan dia bangkit, hidup kembali. Jadi artinya kita semua manusia yang nanti fana ini, yang akan mati ini, akan ikut bangkit bersama dengan Yesus. Nah, kemudian sekarang Yesus naik ke surga meninggalkan kita, ya. Supaya apa? Supaya Roh Kudus dicurahkan kepada kita, dan kita sekalian yang hidup baru dalam kebangkitan Yesus itu, kita ini hidupnya dipenuhi dengan roh, digerakkan oleh roh. Inilah cara Allah berkomunikasi. Nah, sekarang cara kita untuk bisa mengenal satu sama lain, untuk bisa mengenal Tuhan, itu cara kita bagaimana? Adik-adik kalau pengen mengenal Yesus, caranya bagaimana? Berdoa. Apalagi? Mendengarkan, betul. Mendengarkan pewartaan, mendengarkan kesaksian, mendengarkan nasihat orang tua, itu adalah cara untuk semakin mengenal Yesus yang adalah sabda Allah. Apalagi? Membaca kitab suci. Ini adik-adik benar-benar ngelakuin enggak? Di rumah berdoa enggak? Berdoa. Berdoanya kapan? Pagi.
sebelum makan, setelah makan, sebelum tidur, setelah bangun tidur, ya. Baca kitab sucinya kapan? Sambil berdoa. Ditemenin mama papanya enggak? Apa sendiri? Sendiri. Ya kapan-kapan kalau waktu baca kitab suci minta ditemani ya, biar dibantu memahami ya. Begitu. Jadi itulah cara kita untuk bisa mengenal Allah. Untuk bisa mengenal Allah kita berdoa. Kita membaca firman. Dan saudari-saudaraku yang terkasih, adik-adik yang terkasih, hari ini dalam bacaan Injil, Yesus menjadi model, menjadi teladan bagi kita bagaimanakah berdoa kepada Tuhan. Jadi Yesus hari ini berdoa juga kepada Bapanya, dan dalam doanya Yesus mendoakan kita semua. Dalam doanya Yesus mendoakan kesatuan kita, kerukunan kita, perdamaian di antara kita. Inilah arti penting dari komunikasi. Kalau komunikasi itu tidak dilakukan, yang terjadi banyak kesalahpahaman. Banyak pertengkaran, banyak percekcokan itu terjadi karena komunikasinya tidak jalan dengan baik di keluarga, antar teman sesama, Romo dengan umatnya. Maka doa, komunikasi itu dilakukan untuk mempersatukan, untuk mendamaikan. Jadi, hari ini kita belajar kepada Yesus supaya kita bisa berdoa, dan dalam doa kita itu kita mohon supaya kita disatukan dalam damai. Inilah tujuannya, inilah arti penting komunikasi, arti penting bahasa kasih yang diajarkan oleh Yesus kepada kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, hari ini dalam Hari Raya Komunikasi Sedunia, hari Minggu Komunikasi Sedunia, kita belajar, kita tahu bahwa Yesus adalah bahasa kasih Allah kepada kita. Dari Yesus kita mengenal kasih, dan kemudian kita mau belajar mengasihi dari Yesus, sehingga setiap bahasa, tutur kata, tindakan yang kita lakukan benar-benar diinspirasi, dijiwai oleh Yesus. Semoga kita sekalian senantiasa diberkati, terutama oleh Roh Kudus, ya, karena kita seringkali lupa, kita seringkali lalai. Semoga Roh Kudus selalu menjiwai kita, mengingatkan kita dan mengajar kita untuk bisa menjadi bahasa, menjadi perwujudan kasih Allah di antara sesama, menjaga kerukunan di antara sesama. Adik-adik, kalau duduk di depan gini enak ya, bisa bareng-bareng gitu kan, bisa berkumpul bersatu bersama. Bayangkan kalau dicerai-ceraikan, dipisah-pisahkan atau dibikin berantem di situ, tidak enak kan? Nah, kita mau menjaga persatuan perdamaian dengan saling mengasihi. Kita belajar dari Yesus agar kita bisa saling mengasihi satu sama lain.